Di tengah hujan deras dan rasa takut yang menggelayuti hatinya, Wendy yang lumpuh harus menjalani pernikahan dengan Kanu, pria Afrika yang penuh kasih. Meskipun Kanu menunjukkan kesabaran dan pengertian yang luar biasa, Wendy merasa terjebak dalam ketakutan. Takut akan tubuhnya yang tak sempurna dan tak mampu memberikan apa yang diinginkan suaminya. Namun, seiring waktu, ia mulai membuka hati, mengungkapkan ketakutannya, dan mencoba belajar untuk percaya, meski bayang-bayang keraguan tetap mengikuti. Akankah Wendy mampu melepaskan ketakutannya dan menerima cinta Kanu dengan sepenuh hati? Halo, para penonton setia Embun Malam. Selamat datang kembali di channel yang selalu menemani malam Anda dengan cerita yang penuh makna dan emosi. Semoga kalian semua selalu diberkahi dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam setiap langkah hidup. Terima kasih telah bergabung di sini, dan semoga kisah-kisah yang kami sajikan dapat memberikan inspirasi dan ketenangan bagi kalian semua. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol subscribe, memberikan like, serta share cerita ini ke teman-teman kalian. Ayo, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan beritahu kami cerita ini sudah sampai ke daerah mana saja. Semoga kita bisa terus berkembang bersama dan menyebarkan kisah-kisah yang menyentuh hati ke seluruh penjuru negeri. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga malam kalian penuh kedamaian dan kebahagiaan. Pagi itu, rumah bercat putih di sudut kompleks tampak sunyi, seolah dunia di luar sana sedang tidur. Hembusan angin pagi yang dingin mengusap jendela, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Wendy duduk di kursi roda, menatap kosong keluar jendela, di mana tetesan hujan terakhir jatuh perlahan. Dingin, sunyi, dan asing. Semua terasa begitu berbeda sejak pernikahannya dengan Kanu. Wendy tidak tahu harus merasa apa. Hatinya masih terjerat antara rasa takut dan rasa terpaksa. Ia memandang tangan kekarnya yang bersandar di pegangan kursi roda, memikirkan perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Suasana rumah yang biasanya dipenuhi oleh suara kakaknya, kini terasa kosong. Pagi ini, ia terbangun tanpa suara riuh anak-anak atau langkah kakaknya yang sibuk di dapur. Semua yang ada di sini hanya dirinya, Kanu, dan keheningan yang menyesakkan. Tiba-tiba, suara pintu terbuka dan Kanu muncul. Dengan postur tubuhnya yang besar, pria Afrika itu tampak begitu kuat dan penuh energi. Tangan kanannya memegang handuk yang terjatuh di bahunya, sementara tubuh kekarnya mengenakan kaos krem polos dan celana pendek jeans. Ia tampak seperti pria yang baru saja bangun dari tidur, penuh semangat. Namun ada sesuatu di wajahnya yang terlihat tidak sepenuhnya percaya diri. Kanu berdiri di ambang pintu kamar, menatap Wendy yang duduk diam di kursi roda. Untuk beberapa detik, mereka saling menatap tanpa sepatah kata pun. Kanu tersenyum sedikit, namun matanya tampak penuh kecemasan yang tak bisa disembunyikan. "Sudah makan?" tanya Kanu dengan suara serak, namun ramah. Wendy hanya menggelengkan kepala pelan. Ia merasa lelah, tak hanya fisik, tetapi juga batinnya. Terlalu banyak yang harus ia pikirkan. Terlalu banyak ketakutan yang menggerogoti hatinya. Kanu melangkah mendekat, seolah mencoba untuk mengurangi jarak yang ada di antara mereka. "Kalau kamu lapar, aku bisa masak. Aku bisa masak nasi goreng. Kamu suka?" Wendy hanya menatap Kanu tanpa menjawab. Ia merasa bingung, dan suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Suaminya ini, yang baru dikenalnya sehari yang lalu, seakan tahu apa yang ia butuhkan. Namun Wendy tidak bisa mengabaikan perasaan ketakutannya yang semakin dalam. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ini bukan rumahnya. Ini adalah rumah yang terpaksa ia pilih. "Terserah. Aku nggak rewel," kata Wendy pelan, seolah mengalah pada keadaan. Kanu tersenyum lebar, hampir terlihat seperti anak kecil yang baru mendapat mainan baru. Ia berpaling dan melangkah ke dapur, bersenandung kecil sambil menyiapkan makanan. Wendy hanya diam, merasakan tubuhnya yang terasa kaku. Ia mengusap pelan kakinya yang lumpuh, mencoba mengalihkan perasaan tidak nyaman yang menghimpit dadanya.
Kanu kembali dengan sepiring nasi goreng dan segelas teh hangat. Wajahnya berseri-seri. Coba deh, ini enak. Aku belum jago masak, tapi aku usaha. Wendy menatapnya, sedikit ragu. Suaminya ini benar-benar penuh semangat. Tetapi Wendy tetap merasa ada yang salah. Rasa takut yang selama ini menumpuk di dalam hatinya semakin menguat. Ia menggigit bibir, lalu mencicipi nasi goreng yang disajikan Kanu. Tak lama kemudian, ia mengangguk pelan. Enak, jawabnya pelan, dengan suara hampir tak terdengar. Kanu tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi putih yang kontras dengan kulitnya yang gelap. Yai, aku bisa jadi suami yang baik, seru Kanu dengan penuh semangat. Wendy tersenyum paksa, meskipun hatinya dipenuhi kebingungannya sendiri. Apakah Kanu benar-benar tulus? Apakah ia siap menjalani semua ini? Wendy teringat perbincangan semalam. Kanu sempat berbisik bahwa ia ingin hubungan suami istri dilakukan setiap hari. Wendy menelan ludah. Hatinya semakin berat. Ia merasa terjebak dalam pernikahan yang terlalu cepat, terlalu asing. Kanu berdiri di depan Wendy, menatapnya dengan lembut. Kamu nggak takut, kan? Aku bisa sabar kok. Kita pelan-pelan saja. Wendy menatapnya, berusaha mencari kebenaran dalam tatapan itu. Ia tahu, cepat atau lambat, mereka harus saling membuka diri. Namun, hatinya masih dipenuhi dengan ketakutan. Ketakutan bahwa ia tak akan bisa memenuhi harapan suaminya. Ketakutan bahwa ia bukanlah wanita yang cukup untuknya. Kalau aku pelan-pelan, kamu nggak masalah? Wendy bertanya lirih. Enggak masalah. Aku akan selalu ada, jawab Kanu dengan yakin. Namun di balik kata-katanya, Wendy masih merasa ada sesuatu yang belum ia pahami. Ia merasakan kehangatan di dalam diri Kanu, tapi ia juga merasa cemas, takut bahwa ia tak akan bisa membuka hati sepenuhnya. Kanu menatapnya dengan mata yang penuh harap. Hatinya seperti berdebar-debar, tapi ia tahu, ia tidak bisa terburu-buru. Ia harus sabar. Selama ini, ia terbiasa mendengar cerita tentang wanita yang takut karena luka masa lalu atau kekhawatiran yang tak terucapkan. Ia ingin menjadi suami yang baik untuk Wendy, tetapi itu tidak bisa dipaksakan. Kanu duduk perlahan di samping Wendy, mempertahankan jarak yang nyaman. Aku nggak masalah, Wendy, jawabnya. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. Aku tahu ini nggak mudah untukmu. Aku juga nggak mau membuatmu merasa tertekan. Wendy menunduk, menggenggam erat ujung kursi rodanya. Perasaan itu, perasaan takut dan cemas, kembali muncul di dalam dadanya. Ia merasa terjebak antara keinginan untuk menjadi istri yang baik dan ketakutannya yang mengganggu. Seiring berjalannya waktu, Wendy mulai merasakan bagaimana rasa takut itu terus merayap, mencekik. Meskipun Kanu menunjukkan rasa sabarnya, ada rasa lain yang perlahan berkembang dalam dirinya. Rasa yang tak bisa ia abaikan, rasa yang datang dari dalam dirinya sendiri. Aku takut, Kanu. Akhirnya Wendy mengungkapkan, suaranya hampir berbisik, seperti memendam sesuatu yang sangat berat. Aku takut kalau aku nggak bisa jadi istri yang baik. Kamu pengen lebih dari sekadar ngobrol kan? Aku tahu itu. Kanu terdiam, menatap Wendy dalam keheningan yang penuh arti. Dalam hatinya, ia bisa merasakan keraguan Wendy, bisa merasakan betapa dalamnya ketakutan yang ia simpan. Tapi ia tidak bisa menahan perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Rasa cinta yang tulus, yang sudah ia coba sembunyikan selama ini, mulai membuncah. Wendy, Kanu mulai. Suaranya sedikit lebih berat. Aku nggak ingin memaksamu. Aku cuma ingin kita saling terbuka. Aku janji, aku nggak akan sentuh kamu sebelum kamu siap. Tapi aku juga jujur. Aku nggak tahu berapa lama aku bisa menahan semua perasaan ini. Wendy memejamkan mata, mencoba meredakan getaran yang ada di tubuhnya. Namun, perasaan yang semakin kuat itu menekan hatinya. Ia ingin Kanu. Tapi ia juga takut kehilangan dirinya. Kanu, aku nggak tahu harus gimana. Jawabnya dengan suara yang bergetar. Aku takut banget kalau nanti kamu kecewa sama aku. Kanu mengangkat wajah Wendy dengan lembut,
memaksanya untuk melihat ke dalam matanya. Wendy, aku nggak akan kecewa. Aku nggak akan pernah kecewa. Kamu lebih dari cukup buat aku. Lebih dari apapun yang aku harapkan. Keheningan meliputi mereka sejenak. Wendy merasa seperti ada sesuatu yang mengalir di antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Sesuatu yang mendalam, yang menggugah perasaan yang sudah lama ia simpan jauh di dalam hati. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terlihat, seperti seseorang yang bisa dicintai. Kanu mendekat sedikit, menjaga jarak, tapi cukup dekat untuk membuat Wendy bisa merasakan kehadirannya. Tangan Kanu terulur dengan hati-hati, seolah meminta izin, namun Wendy hanya diam, menunggu sesuatu yang lebih. Wendy, bisik Kanu pelan. Apakah kamu ingin aku ada di sini? Lebih dari ini? Aku tahu kamu belum siap, tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada. Wendy menatap tangan Kanu yang terulur, dan hatinya berdebar lebih cepat. Ia ingin merasakannya, ingin merasakan kedekatan itu, tetapi ketakutan menghalangi jalan. Sesuatu yang dalam, yang sangat pribadi, yang belum pernah ia bagikan pada siapapun, kini muncul kembali. Ini bukan hanya tentang tubuhnya, tetapi juga tentang rasa takut yang mendalam akan kehilangan kendali. Kanu, aku takut kalau aku nggak bisa jadi istri seperti yang kamu harapkan. Katanya lagi, kali ini suaranya lebih lirih, lebih jujur. Kanu menatapnya dalam-dalam, dan untuk sesaat, ia menarik napas panjang. Aku nggak akan paksa kamu, Wendy. Tapi aku ingin kamu tahu, aku nggak ingin cuma menjadi suami di atas kertas. Aku ingin kita berbagi hidup, berbagi segalanya, baik kebahagiaan maupun ketakutan. Suara detak jam dinding di ruang itu terdengar semakin keras. Seolah waktu juga menunggu jawaban dari Wendy. Ia bisa merasakan ketegangan itu, tetapi di satu sisi, ada kedamaian yang datang dari dalam dirinya, kedamaian yang ia tak pernah rasakan sebelumnya. Perasaan yang luar biasa, yang datang perlahan dan tak bisa ia cegah. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana, jawab Wendy dengan suara parau. Matanya mulai berkaca-kaca, dan ia bisa merasakan panas yang tiba-tiba menyelusup ke wajahnya. Kanu hanya tersenyum lembut, dan tanpa mengatakan apapun, ia mengulurkan tangannya sekali lagi. Kali ini, Wendy tidak menariknya. Perlahan, ia menggenggam tangan Kanu dengan penuh rasa takut, tetapi juga rasa ingin mencoba. Cobalah, pikirnya dalam hati. Mungkin ini saatnya. Wendy merasa getaran di telapak tangannya yang menggenggam tangan Kanu. Tangan itu hangat, kokoh, dan memberi rasa aman yang aneh. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan dan kecemasan. Namun, rasa takut itu masih ada, bersembunyi di sudut-sudut hati yang gelisah. Kanu tidak berkata apa-apa. Ia hanya membiarkan tangan mereka saling menggenggam, seperti sebuah janji yang tak terucapkan. Wendy bisa merasakan ketulusan dalam genggaman itu. Sebuah harapan yang sangat kuat. Perlahan, ia merasakan kedekatan mereka menjadi lebih nyata, meskipun ketakutan masih menghantuinya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Kamu tidak perlu takut, Wendy, kata Kanu lembut. Suaranya seolah menyelusup dalam pikirannya. Aku ada di sini, dan aku tidak akan pergi. Suara itu menyentuh hatinya dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Kanu tidak mengajaknya untuk melangkah lebih jauh, tidak terburu-buru atau memaksanya untuk melakukan sesuatu yang ia tak siap. Ia hanya ada di sana, menemani, memberikan ruang bagi Wendy untuk membuka diri sesuai kehendaknya. Tapi Wendy merasa semakin terperangkap. Ada sesuatu yang mengganggu dirinya, sebuah perasaan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Meskipun Kanu berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan kenyamanan, Wendy masih merasa ragu dengan dirinya sendiri. Ia takut bahwa ia tidak bisa memberikan apa yang Kanu harapkan. Takut bahwa ketidakmampuannya akan menghancurkan hubungan ini sebelum sempat berkembang. Kanu menyandarkan tubuhnya ke dinding di sebelah Wendy, memberikan sedikit ruang untuk bernafas. Aku ngerti kalau kamu butuh waktu, Wendy, katanya pelan. Aku nggak akan kemana-mana. Aku cuma ingin kita jadi tim, bukan hanya suami dan istri,
tapi sahabat yang saling mendukung. Wendy menatapnya. Matanya berbinar karena kejujuran yang ia lihat di sana. Namun, perasaan itu segera tertutupi oleh kecemasan yang menghimpit dadanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Keinginan untuk melangkah maju itu ada, tapi ketakutan menghalangi. Aku ingin mencoba, Kanu. Akhirnya Wendy berkata. Suaranya gemetar, namun penuh tekad. Tapi aku nggak tahu bagaimana cara melakukannya. Kanu tersenyum lembut, penuh pengertian. Tidak ada cara yang benar atau salah. Wendy, kita bisa berjalan perlahan. Aku hanya ingin kita bisa berbagi hidup, merasakan kebahagiaan, tanpa merasa tertekan. Wendy memandang Kanu dalam-dalam, merasakan kebesaran hatinya yang mengalir tanpa pamrih. Sementara itu, perasaannya semakin kuat. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Namun, ia juga tahu, ini bukan perjalanan yang mudah. Ada bagian dirinya yang masih terkunci rapat. Bagian yang belum bisa ia buka sepenuhnya. Kenapa kamu nggak marah, Kanu? Tanya Wendy, suara yang hampir hilang oleh keraguan. Kanu mengangkat bahu, tersenyum dengan tatapan lembut. Kenapa aku harus marah? Kita berdua sama-sama belajar. Aku bukan orang yang sempurna, Wendy, tapi aku mau belajar jadi suami yang baik buat kamu. Air mata perlahan mulai mengalir di pipi Wendy, sebuah tanda bahwa ketakutan yang selama ini ia pendam mulai meleleh, digantikan oleh rasa syukur yang tak terungkapkan. Ia merasakan perasaan yang begitu asing, perasaan yang begitu manusiawi, sebuah kebebasan yang datang dengan penerimaan diri. Aku takut, Kanu. Tapi mungkin sekarang aku mulai bisa percaya. Bisik Wendy, dan kali ini, bukan hanya kata-kata yang ia ucapkan, tetapi juga sebuah keinginan yang tulus untuk membuka hati. Kanu meraih wajah Wendy dengan lembut, mengusap air matanya dengan ujung jari. Kamu nggak perlu takut. Aku di sini untuk kamu. Detik-detik itu terasa panjang, namun juga penuh makna. Wendy merasakan kedamaian yang perlahan mengisi dadanya. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Untuk pertama kalinya, Wendy merasa ada seseorang yang benar-benar peduli, yang tidak melihatnya hanya sebagai perempuan yang terperangkap dalam ketidakmampuan fisik, tetapi sebagai seorang wanita utuh dengan perasaan dan kebutuhan. Dan di saat itulah, tanpa disadari, Wendy mulai merasa bahwa ia bukan hanya sekadar istri yang harus memenuhi harapan suaminya. Ia adalah seorang wanita yang berhak merasakan kebahagiaan, cinta, dan keamanan. Namun, meskipun hati Wendy mulai terbuka, ketakutan dan keraguan masih tetap ada, seperti bayangan yang tak bisa ia hilangkan. Hari-hari mereka berlalu, dan meskipun Kanu semakin menunjukkan kesabarannya, Wendy tetap merasa terjebak di dalam dirinya sendiri. Ada begitu banyak luka yang belum sembuh, banyak ketakutan yang belum ia hadapi. Ia tahu, ia ingin mencoba, tetapi ada bagian dari dirinya yang selalu takut bahwa ia akan mengecewakan Kanu. Pada suatu malam, setelah makan malam yang sederhana namun hangat, Wendy duduk di ruang tengah, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Ia mengenakan gaun putih sederhana, duduk di kursi roda, sementara Kanu berdiri di sampingnya dengan jas putih yang agak kekecilan, senyum di wajahnya penuh kebanggaan. Itu adalah kenangan indah, namun sekaligus sebuah pengingat bahwa perjalanan mereka tidak mudah. Kanu duduk di samping Wendy, membawa nampan kosong setelah mereka selesai makan. Kamu lihat foto kita, ya? Tanya Kanu sambil menyandarkan tubuhnya. Wendy mengangguk pelan. Matanya tetap terpaku pada foto itu. Iya, foto itu indah. Tapi kenapa rasanya aku belum sepenuhnya di sana? Suara Wendy bergetar. Ia tidak tahu apakah Kanu bisa merasakan ketidaknyamanannya, tetapi ia merasa harus mengatakannya. Kanu memandangnya, dan tanpa berkata apa-apa, ia meraih tangan Wendy. Kamu nggak perlu terburu-buru, Wendy. Kita ada di sini bersama, pelan-pelan. Aku cuma mau kamu merasa nyaman. Air mata mulai mengalir di pipi Wendy, dan ia tidak bisa menahannya. Kanu. Aku nggak tahu kenapa aku masih takut, isaknya. Aku merasa seperti, aku bukan istri yang baik untukmu. Aku merasa tak cukup.
Aku tak bisa memberi apa yang kamu inginkan. Kanu mengusap wajah Wendy dengan lembut, seperti mencoba menyembuhkan luka yang sudah lama terpendam. Kamu lebih dari cukup, Wendy. Kamu sudah memberikan semuanya. Aku nggak peduli tentang tubuhmu. Aku hanya ingin kamu merasa dicintai dan diterima. Itu yang terpenting. Wendy mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. Namun perasaan itu kembali datang. Ketakutan. Rasa tidak cukup. Ia mengalihkan pandangannya keluar jendela, menatap hujan yang mulai turun lagi, mengingatkannya pada malam-malam sebelumnya yang penuh dengan kegelisahan. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Hujan itu terasa lebih menenangkan, seolah memberikan ruang bagi perasaan yang sedang bertumbuh di dalam hatinya. Kanu, suara Wendy pecah. Aku takut kalau kamu akhirnya kecewa dengan aku. Aku nggak bisa memberi kamu apa yang kamu harapkan sebagai seorang istri. Aku tidak bisa memberi apa-apa. Kanu menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan nada yang lebih serius. Wendy, kamu tidak perlu memberi apa-apa. Kamu sudah memberi yang terbaik hanya dengan menjadi dirimu. Aku tahu kita berdua membawa luka, dan itu membuat kita lebih kuat. Aku tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Aku hanya ingin kita berdua menjalani masa depan bersama. Kata-kata itu menembus dinding ketakutannya. Wendy merasakan hati yang berat mulai sedikit terangkat. Meskipun bayang-bayang keraguan itu belum sepenuhnya hilang. Kanu melanjutkan. Aku tahu ini nggak mudah untukmu. Aku tahu kamu merasa terkekang, takut, dan bahkan merasa tidak cukup. Tapi aku akan ada di sini. Untuk kamu, untuk kita. Wendy menatap Kanu dengan air mata yang masih mengalir. Tetapi kali ini, perasaan itu sedikit berubah. Rasa takut itu tidak hilang, tetapi ada rasa hangat yang perlahan menggantikannya. Kanu benar, mereka berdua membawa luka, tapi bersama, mereka bisa menyembuhkannya. Mungkin, sedikit demi sedikit, ia bisa percaya pada cinta ini. Kalau aku nggak bisa bagaimana? Suara Wendy hampir tidak terdengar, namun Kanu sudah tahu apa yang ia maksud. Ia mengangkat wajah Wendy dengan lembut, memaksanya untuk melihat ke dalam matanya. Jika kamu merasa tidak bisa, itu tidak masalah, kata Kanu, suaranya tegas namun lembut. Aku tidak akan memaksa kamu, Wendy. Aku akan menunggu, selama apapun itu. Yang penting, kamu tidak sendiri. Kita akan berjalan bersama. Mendengar kata-kata itu, Wendy merasa ada ketenangan yang mulai meresap dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa cinta tidak selalu harus terburu-buru. Tidak ada yang harus dipaksakan. Mereka akan menemukan jalan mereka, pelan-pelan. Mereka akan saling mendukung, saling memberi ruang untuk tumbuh, dan bersama-sama menyembuhkan luka-luka mereka. Wendy menarik napas dalam, mencoba untuk melepaskan sedikit ketegangan dalam tubuhnya. Di luar sana, hujan masih turun, tapi kali ini ia merasa ada harapan yang tumbuh. Dalam diam, Kanu meraih tangan Wendy lagi. Kali ini tidak hanya sebagai suami, tetapi sebagai teman, sahabat yang tak akan pernah meninggalkannya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Wendy merasa bahwa mungkin, ia bisa mulai mempercayai dirinya sendiri. Namun, meskipun ada secercah harapan yang mulai bersinar, bayang-bayang ketakutan itu masih tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Cinta yang ia rasakan untuk Kanu semakin kuat. Tetapi rasa tidak cukup itu selalu menghantui pikirannya. Ketakutan bahwa ia akan menyakiti Kanu, atau bahkan mengecewakannya, terus menjadi bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang penuh dengan ketulusan. Kanu semakin memahami Wendy, melayani dengan sabar, menyiapkan makanannya, dan seringkali membawakan teh hangat di pagi hari. Namun di balik semua itu, Wendy merasa ada sesuatu yang belum ia tunjukkan pada Kanu, ketakutan yang belum ia bagi sepenuhnya. Ketakutan akan dirinya sendiri. Ketakutan bahwa ia tidak bisa sepenuhnya memberikan apa yang Kanu inginkan. Suatu malam, hujan turun deras, seperti menggambarkan suasana hati Wendy yang penuh keraguan. Mereka duduk berdua di ruang tamu, menikmati keheningan yang hanya dihiasi oleh suara hujan di luar.
Kanu memandang Wendy dengan tatapan lembut, mencoba membaca raut wajahnya yang mulai semakin murung. Ada apa, Wendy? Kanu bertanya pelan. Suaranya seperti menenangkan badai yang ada dalam hati Wendy. Kamu terlihat khawatir. Ada sesuatu yang kamu pendam. Wendy menunduk. Tidak tahu harus bagaimana menjelaskan perasaannya. Ia merasa lelah dengan ketakutannya. Namun ia juga merasa takut untuk menyerahkannya begitu saja. Ketakutan itu bukan hanya tentang fisiknya, tetapi juga tentang perasaan yang begitu besar, yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Aku takut. Kanu. Aku takut kalau akhirnya kamu akan kecewa, atau kalau aku nggak bisa memenuhi harapanmu, katanya dengan suara serak, seperti ada beban berat yang keluar dari bibirnya. Kanu diam sejenak, menatapnya dalam-dalam. Kamu nggak perlu takut seperti itu, Wendy. Jawab Kanu dengan lembut, namun tegas. Aku bukan ingin kamu sempurna. Aku hanya ingin kamu. Wendy, aku ingin kamu yang apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Wendy menatap Kanu. Air mata mulai mengalir dari matanya. Tapi, aku takut. Kanu, aku takut kalau aku nggak bisa jadi istri yang baik untukmu. Aku takut kamu akan menyesal memilih aku. Kanu meraih wajah Wendy dengan lembut, mengusap air matanya dengan ibu jarinya. Wendy, kamu lebih dari cukup. Aku nggak peduli dengan apa yang kamu rasa kurang, karena bagiku, kamu sudah memberikan semuanya. Dan aku nggak akan pergi, karena aku ingin ada di sini bersamamu, melalui segala suka dan duka. Kata-kata itu mengalir ke dalam hati Wendy seperti aliran air yang menenangkan sebuah sungai yang telah lama kering. Ia merasa seolah beban yang ia pikul selama ini mulai sedikit terangkat. Namun, perasaan itu masih bercampur dengan keraguan yang mengganggu. Bagaimana jika perasaan ini hanya sementara? Bagaimana jika suatu hari Kanu merasa lelah dengan ketidakmampuannya? Kanu membaca keraguan di mata Wendy dan meraih tangannya. Kamu nggak perlu khawatir. Cinta bukan soal bisa atau tidaknya kita memenuhi ekspektasi satu sama lain. Cinta itu tentang saling menerima, saling mendukung, meskipun kita tidak sempurna. Wendy menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku hanya takut kalau aku nggak bisa memberi yang terbaik untukmu, Kanu. Kanu tersenyum dengan penuh pengertian. Lalu ia berdiri dan duduk di sebelah Wendy. Aku nggak perlu yang terbaik, Wendy. Aku hanya butuh kamu. Cinta kita itu adalah tentang perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap langkah yang kita ambil bersama itu sudah lebih dari cukup. Wendy menatapnya. Perasaan cemas yang semula menghantuinya mulai sedikit memudar. Ketakutan itu memang belum sepenuhnya hilang. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih percaya pada dirinya sendiri. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia bisa menerima cinta Kanu tanpa harus merasa takut akan kehilangan dirinya. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang masa depan, tentang impian, tentang apa yang mereka inginkan di kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Hujan yang turun deras di luar seolah menghapuskan ketegangan dalam diri Wendy. Ia merasa, meskipun dunia di luar penuh dengan badai, ia dan Kanu memiliki sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh waktu atau keadaan. Di bawah cahaya lampu yang temaram, Wendy akhirnya bisa merasakan kedamaian yang sudah lama ia cari. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa meskipun jalan mereka penuh dengan ketidakpastian, mereka tidak sendirian. Mereka berdua memiliki satu sama lain, dan itu adalah yang terpenting. Dengan perlahan, Wendy merasakan dirinya mulai percaya pada Kanu, pada cinta mereka, dan yang paling penting, pada dirinya sendiri. Terima kasih telah mengikuti kisah yang penuh emosi dan makna ini di Embun Malam. Semoga cerita tentang Wendy dan Kanu mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang saling menerima, memberi ruang untuk tumbuh, dan mengatasi ketakutan bersama. Setiap langkah dalam hidup, meskipun penuh tantangan, bisa menjadi perjalanan yang penuh kebahagiaan jika kita saling mendukung dan mengerti satu sama lain. Semoga kalian semua selalu diberkahi dengan cinta yang tulus, keberanian untuk membuka hati, dan kedamaian dalam setiap hari yang kalian jalani. Doa kami,
Semoga hidup kalian selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, beri like jika kalian suka cerita ini, dan share agar kisah ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Kami juga sangat mengharapkan komentar kalian tentang apa yang kalian rasakan setelah mendengar cerita ini. Terima kasih sudah mendukung Embun Malam. Semoga selalu menemani malam-malam kalian dengan cerita yang menginspirasi. Sampai jumpa di kisah berikutnya.